Makanya kayak kita sholat ya, orang sholat tuh ada yang nggak sholat karena nggak ngerti. Memang nggak ngerti itu wajib ya, dikira sholat tuh nggak wajib ya, misalkan karena dia jauh dari pengajian, jauh dari nasihat, dia nggak ngerti kalau sholat itu wajib ya. Tentu beda dengan mereka yang sudah ngerti tapi nggak sholat. Jadi nggak sholatnya itu karena nantang ya. Nah, beda urusan kalau itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, berbahagia hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian online An-Nur kita. Semoga semua yang hadir hari ini senantiasa diberi Allah kemudahan di dalam aktivitasnya, diberikan keberkahan dalam aktivitasnya, diberikan ilmu yang manfaat, umur yang penuh keberkahan, dan diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, malam hari ini kita akan kembali membahas kitab syarah kitab Umdatul Ahkam ya. Jadi kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang membahas tentang ibadah ya, tentang ibadah dan seputarnya ya, yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Dengan harapan agar kita semakin jelas dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam beribadah, sehingga kita bisa meniru dan kita bisa berharap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, kita pada malam hari ini membahas jadi tata cara membersihkan kain yang terkena kencing anak kecil. An Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyati annaha atas bibnin laha saghirin lam yakul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajalasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu ala thawbihi wa lam yawsilhu. Wa fi haditsin Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin fabala ala thawbihi fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyahu wa li muslimin fa'atba'ahu baulahu lam yawsilhu. Dari Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah, bahwa dia datang membawa anaknya yang masih kecil dan belum makan makanan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini ceritanya ada namanya Ummu Qais. Ya. Ummu Qais ini membawa anaknya menghadap Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi ada Ummu Qais namanya, itu menemui Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kemudian anak ini adalah anak kecil ya, yang dia belum makan makanan ya. Jadi dia belum makan makanan kecuali hanya air susu saja, ASI saja. Maka beliau menundukkannya di atas pangkuannya. Anak kecil ini kemudian dipangku oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dipangku oleh baginda si anak kecil ini. Lalu anak kecil itu mengencinginya. Jadi dipangku Kanjeng Nabi, kemudian terus anak kecil ini ngompol, pipis dia. Beliau pun minta dibawakan air dan memercikinya di atas kainnya dan tidak mencucinya. Rasulullah kemudian minta dibawakan air, kemudian memercikan airnya itu ke pakaian beliau yang ada kencingnya dan tidak mencucinya. Dalam hadis Ummul Mukminin radhiyallahu anha,
bahwa Nabi Muhammad SAW didatangkan badannya anak kecil. Lalu anak kecil itu kencing di kain beliau SAW, maka beliau minta dibawakan air dan mengikutinya dengan air itu. Dalam riwayat Imam Muslim, dan mengikuti kencingnya dan tidak mencucinya. Hadirin, dalam hadis ini sangat jelas sekali ya bagaimana Rasulullah memperlakukan kencingnya anak yang masih kecil ini. Ya. Jadi anak ini adalah kecil yang belum makan makanan apapun selain makanan selain ASI. Ya. Jadi masih kecil sekali. Ya. Ini kemudian ngompol si anak ini. Ya. Nah, Rasulullah kemudian membersihkan air ke pakaian beliau yang terkena kencing tadi itu. Ya. Tapi tidak mencucinya. Ya. Nah, hadirin Allah, faedah hadis ya. Yang pertama adalah kebagusan akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ini begitu penyayang pada anak kecil, ya. Begitu penyayang pada anak kecil. Jadi memang menjadi kebiasaan para sahabat Nabi itu membawa anak-anaknya itu mereka dibawa kepada Rasulullah. Jadi ketika baru lahir ya itu dibawa ke Rasulullah ya agar ditahnik ya, agar ditahnik. Jadi ditahnik itu dengan diberikan kurma ya, kurma di mamah itu terus kemudian diberikan di langit-langitnya, diusapan di langit-langitnya, itu tahnik namanya. Jadi minta pada Rasulullah dibawa ke Rasulullah untuk ditahnik ya. Dan mendoakan ya, dan minta ditahnik dan didoakan ya. Ini menjadi contoh juga ya bagi kita semua. Kalau punya anak baru lahir, kita bawa ke para ustadz, para kiai untuk ditahnik dan doakan ya. Jadi kalau tidak dibawa kemana-mana ya mungkin ustadznya atau kiainya yang kita undang ya. Tapi memang itulah kalau zaman Rasulullah, para sahabat Nabi itu putra-putranya dibawa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Terkadang pula mereka membawa anak-anak kepada Nabi SAW setelah berlalu waktu cukup lama dari kelahiran. Ya. Jadi kadang pula bawanya itu sudah agak berumur ya, dia sudah beberapa bulan ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi keberkahan dari doa beliau ya, dari sentuhan tangan beliau ya, memang beda hadirin ya. Ketika yang menyentuh orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidak banyak dosa ya, itu pasti beda rasanya bagi anak-anak ini. Apalagi anak-anak kan semacam kain yang bersih ya, kain putih yang bersih, dan itu kalau kemudian disentuh oleh tangan-tangan yang kotor, oleh tangan-tangan yang banyak najis, banyak dosa, itu bisa hitam itu kainnya ya. Artinya bisa tercemar ya, tercemar. Makanya satu hikmahnya adalah hati-hati kalau punya anak, jangan gampang diikutkan orang ya, jangan gampang diikutkan kepada orang-orang ya, atau digendong-gendong atau disayang, belum tentu, karena jangan-jangan orang itu memiliki banyak masalah, banyak dosa atau ya, sehingga dikhawatirkan itu bisa mencemari anak-anak kita ya. Memang mungkin tidak langsung kita sampaikan ya, tapi lebih kita jaga ya. Jadi mending kalau kita cari pembantu atau itu, pastikan dia orang-orang yang sholat, orang-orang yang menutup auratnya dengan baik, orang yang omongannya itu baik ya, orang solih atau solihah ya, itu baru aman insya Allah. Tapi kalau kemudian tidak karu-karuan yang diomong ya, akhlaknya tidak bagus, jangan, itu bisa merusak ya. Nah hadirin, ini hikmah faedah hadis yang pertama ya, ini adalah
kebagusan akhlak Nabi. Ya. Jadi begitu beliau sayang dengan anak-anak, ya, kemudian beliau itu bahkan ketika dikencingin beliau tidak marah. Bayangkan ya, baju beliau, ya, ini baju orang yang mulia, ya, kemudian dikencingi oleh anak kecil, ya. Ini bayangkan kalau mungkin zaman sekarang ada nggak ya, misalkan kita seorang pimpinan ya mungkin pimpinan negara lah gitu ya, kemudian dipipisi oleh anak orang lain, kira-kira gimana kira-kira ya? Mungkin nggak kebayang oleh kita gimana responnya ya. Mungkin bisa jadi yang marah para pengawalnya kan. Tapi bagi Rasul tidak marah ya. Beliau hanya minta diambilkan air, diperciki ke tempat yang dikencingi tadi itu ya. Memang ini sekaligus menjadi contoh ya, bagaimana kita ketika menghadapi anak-anak kecil ya. Jadi anak yang masih bayi ya, mereka tidak ngerti apa-apa mereka ini ya. Tidak mungkin disalahkan, mereka tidak ngerti. Memang bahkan orang besar sekalipun ya, Rasulullah juga melihat kalau memang ini orangnya tidak ngerti, itu tidak sampai marah ya. Jadi pernah ada ketika di masjid ada seorang badui itu tiba-tiba datang masuk ke masjid, di pojokan pipis dia. Ya. Ini orang sudah dewasa ya, langsung pipis di pojokan masjid. Ya. Sahabat mau marah, sahabat mau menegur dia, tapi ditahan oleh Rasulullah. Tidak usah, sudah ambilkan air saja, siram, selesai sudah. Artinya apa? Beliau begitu memahami mereka ini berbuat ini karena nggak ngerti. Ya. Mereka kan nggak ngerti. Jadi si orang Badui ini kan karena nggak ngerti. Ya. Enak aja dia masuk ke sudut masjid, kemudian tiba-tiba dia pipis ya. Sahabatnya ini sudah hampir menghunuskan pedang ya. Ini orang ini menghina ini ya. Kira-kira ya gambarannya. Ternyata ditahan Rasulullah SAW ya. Kemudian sudah siram dengan air saja ya. Artinya beliau begitu berakhlak dan memahami ya, apakah orang ini berbuat salah itu karena dia yang menentang ya, atau karena dia nggak ngerti. Ya. Kalau nggak ngerti ya beda urusannya. Makanya kayak kita sholat ya, orang sholat tuh ada yang nggak sholat karena nggak ngerti. Memang nggak ngerti itu wajib ya, dikira suatu nggak wajib ya, misalkan karena dia jauh dari pengajian, jauh dari nasihat, dia nggak ngerti kalau sholat itu wajib ya. Tentu beda dengan mereka yang sudah ngerti tapi nggak sholat. Jadi nggak sholatnya itu karena nantang ya. Nah, beda urusan kalau itu sudah. Ya, beda dengan mereka yang nggak sholat karena memang nggak ngerti ya. Nah, yang hadis ini adalah yang dihadapi adalah anak bayi. Anak bayi dia belum makan makanan, ya, dia belum masih sangat kecil lah. Kalau sudah makan makanan kan sudah umurnya sudah agak besar ya. Nah itu kemudian dia pipis dan Rasul tidak marah ya. Kemudian yang kedua adalah kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan karena masih kecil bisa dibersihkan dengan majikan air padanya tanpa mencucinya. Hadirin, yang kedua faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil adalah bahwa kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan karena dia masih kecil ya, itu bisa dibersihkan dengan memasukkan air saja ya, tanpa dicuci. Jadi kalau kita punya putra laki-laki dan itu masih sangat kecil dan dia tidak makan makanan selain ASI ya, maka itu air kencingnya cukup diperciki saja. Kalau dalam fikih Syafi'iyah ini disebut sebagai najis mukhaffafah, ya. Najis yang ringan. Ya. Jadi najis yang ringan. Jadi beda dengan najisnya kencingnya orang dewasa. Ya. Itu najisnya najis mutawassithah. Ya. Najisnya sudah najis sedang. Ya. Harus dicuci kalau kena pipisnya orang dewasa atau anak-anak yang sudah besar. Contohnya kalau anak-anak besar ngompol ya, maka itu beda, itu harus dicuci. Tapi kalau anak kecil masih bayi ngompol itu beda, ya, penyikapannya beda.
Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga adalah kotoran buang air besar anak kecil mesti dicuci sebagaimana halnya najis-najis lain. Hadirin, ini berlaku untuk kencing saja ya, untuk kencingnya anak-anak bayi ya. Kalau itu BAB-nya ya, buang air besarnya, maka harus dicuci. Ya. Tidak bisa dengan cara seperti ini saja. Jadi berlakunya ini adalah hanya untuk najis kencing ya. Najisnya kencing anak yang bayi, anak laki-laki bayi yang belum makan makanan ya. Jadi itu kalau kotoran dia, kotoran BAB-nya ya, maka tetap najis ya. Jadi ini kita harus bisa bedakan ya. Kalau anak perempuan bagaimana ya? Perempuan tetap dihitung najis ya. Jadi hanya berlaku untuk laki-laki ya. Bayi laki-laki itu masih dia masih kecil, belum makan makanan selain ASI ya, itu bisa golongkan kategori najis yang ringan ya, najis mukhaffafah ya. Kemudian yang keempat adalah paling utama adalah bersegera membersihkan najis agar segera berada dalam keadaan suci dari kotoran dan supaya tidak terlupakan ya. Hadirin, ini untuk kaitan najis ini memang seyogianya kita segera membersihkan ya. Jadi kalau ada yang terkena najis itu jangan ditunda nanti ya. Kalau bisa segera dibersihkan ya. Kenapa? Karena khawatir nanti terlupakan ya. Atau bahkan mungkin juga bisa jadi badan kita najis terus akhirnya. Jadi kalau bisa najis langsung bersihkan ya. Jadi jangan nunggu nanti. Ada najis langsung bersihkan ya. Kenapa? Karena memang ya inilah tuntunan Islam, sehingga badan kita suci terus ya. Baju kita suci terus ya. Seandainya kemudian Allah mewafatkan kita sewaktu-waktu, mudah-mudahan kita dalam keadaan suci ya. Baju suci, badan suci ya. Memang itulah Islam ini ya. Jadi sebenarnya kita sering mendengar ya tentang kematian ya, yang modelnya macam-macam ya. Ada yang meninggalnya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan mengaji, dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan sholat, itu kan luar biasa. Ada juga sebaliknya orang-orang yang orang yang mati dalam keadaan tidak baik ya, dalam keadaan berzina mati, ya Allah naudzubillah, dalam keadaan mencuri mati, merampok ya, dalam keadaan menipu orang mati, ya Allah ya. Ini tentu merupakan suatu hal yang harus kita hindari. Maka caranya adalah kita berikhtiar membiasakan diri dalam kebaikan-kebaikan. Kita biasakan dalam kebaikan, sehingga harapannya ketika ketika kita meninggal sewaktu-waktu, mudah-mudahan kita dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan kondisi yang terbaik ya. Jangan sampai kita dalam keadaan yang banyak mengandung najis lainnya begitu ya, banyak kotoran ya, jangan sampai ya. Jadi usahakan kita ketika najis langsung dibersihkan, najis langsung disucikan ya, itu adalah sunnah Rasulullah begitu ya. Jadi ketika najis langsung dibersihkan, jangan nunggu nanti ya. Jadi kita kena najis, kena kotoran ayam mungkin atau kotoran hewan ya, segera bersihkan ya. Rumah kita misalkan kena kotoran ya, segera bersihkan ya, tunda-tunda ya. Jadi kalau selama mungkin kan segera saja ya. Kenapa? Karena nanti kalau sampai kelupaan, najis itu menjadi masalah tersendiri ya. Jadi sunnah Rasulullah adalah ketika ada najis langsung dibersihkan ya.